itu di situ saya coba kumpulkan, dapatlah 62 eksemplar buku, Mas. Setelah ditimbang harganya 15.000. Dari situlah saya mulai untuk keliling. Dari buku saya beli di tukang rongsokan harga 15.000, saya coba bawa keliling. Keliling pertama, pertanyaan masyarakat itu menurut saya geli-geli. Gimana ya, Mas? Mas, jualan apa? Om, jualan apa? Saya ini harus bagaimana gitu. Terus saya coba jelaskan, ini perpustakaan keliling, boleh baca, boleh pinjam gratis, saya bilang gitu. Tapi mereka nggak ada yang dekat. Dan itu berjalan bukan 1 atau 2 hari, atau 1 kali, 2 kali keliling, tidak. 2 bulan saya harus keliling tanpa ada pembaca satupun. Saya coba sosialisasikan itu, pertanyaan masyarakat tetap sama. Itu, Mang jualan apa? Oh, sampeannya emang gemblung berarti. Itu. Terus setelah 2 bulan saya coba ngobrol. Sebenarnya pada suka baca nggak? Suka, Mas. Kenapa nggak mau baca ini? Takut bayar? Enggak, ini gratis, saya bilang. Setelah mereka mau membaca, pinjam. Nah, muncul, Mas, pertanyaan setelah 2 bulan nggak ada yang baca. 2 bulan setelah itu saya coba pendekatan secara persuasif, maksudnya ngomong face to face. Ternyata seperti itu. Terus setelah mau 2 minggu itu terus ngomong seperti ini, Mas. Setelah saya ngobrol, setelah 2 bulan nggak ada yang pinjam, saya harus melakukan sesuatu yang lebih lagi nih. Akhirnya saya ngobrol, terus 2 minggu kemudian pertanyaan mereka sudah berbeda. Mas, nggak ada buku-buku yang baru, buku-bukunya kok ini saja. Itu membuat apa ya, Mas? Bisa dikatakan satu pukulan telak buat saya. Pukulan telaknya di satu sisi saya bangga nih, apa yang saya lakukan sudah mulai ada respon. Tapi di sisi yang lain, dari mana saya bisa beli buku untuk mereka, buku-buku baru. Itu yang membuat saya jalan pulang itu, saya sampai berpikir kalau saya mau beli buku berarti saya nggak bisa beli bensin. Kalau saya beli bensin nggak bisa beli buku buat mereka. Saya berhenti 3 hari nggak keliling, Mas. 3 hari saya nggak keliling. Saya harus memutar otak untuk mencari di mana saya bisa mendapatkan buku. Akhirnya saya door to door, Mas. Dari rumah ke rumah saya ketok pintunya kayak orang minta sumbangan itu, Mas. Tapi mintanya sumbangan buku. Nah, di situ 200-an rumah yang saya ketok pintunya, saya dapat 42 eksemplar. 42 buku, tapi bukan hanya buku yang saya dapatkan. Cacian, makian, bahkan hinaan. Oke. Itu, dan ya oke lah, mungkin ini menjadi satu motivasi buat saya untuk ini harus terus saya lakukan. Dan setelah sebenarnya juga motivasi juga sih, Mas, sebenarnya dari cacian, makian, hinaan itu motivasi saya untuk membuktikan kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan ini akan suatu saat akan berdampak untuk masyarakat juga. Dan saya juga yakin bahwa gratisan ini bukan murahan. Oh iya. Bahwa gratisan ini bukan murahan. Itu yang menjadi motivasi saya. Gitu. Dan akhirnya dalam hati saya suatu saat, Pak, anak Bapak akan melakukan sesuatu ketika motor pustaka nggak hadir ataupun berhalangan hadir di lingkungan Bapak. Itu yang jadi janji dalam hati saya, Mas. Dan itu menjadi kenyataan. 2 tahun kemudian ada kejadian, anaknya ini nunggu motor pustaka lewat, sedangkan saya jelas-jelas itu nggak bisa keliling karena saya harus sakit dan nggak bisa bangun kondisi waktu itu. Dan dapat cerita keesokan harinya ketika saya balik ke situ keliling, ceritanya, Mas, anak saya nggak mau masuk waktu maghrib, saya suruh mandi nggak mau, dia masih digorong-gorong depan. Cuman satu yang dia mau adalah nunggu motor pustaka lewat. Wah, siap. Itu jadi satu bukti bahwa oh, ini ternyata motor pustaka itu menjadi satu barang ataupun satu hal yang
mereka tunggu-tunggu kehadirannya. Gitu. Jadi itu banyak anak-anak akhirnya yang baca ya? Iya Mas, jadi sebenarnya sasaran utamanya adalah anak-anak karena Ya, anak-anak. Memang kenapa kok anak-anak? Ya. Itu karena mereka masih euforia untuk bermain, belajarnya masih. Tapi akhirnya bukan hanya anak-anak Mas yang apa? Yang mau minjam buku ataupun mau membaca. Ternyata ibu-ibunya ini pertanyaannya, Mas, nggak ada ya buku-buku untuk ibu-ibunya? Masa ibu-ibunya suruh bacain dongeng anak-anaknya terus gitu kan? Akhirnya muncul ada novel seperti itu. Dan setelah saya dapat 200 rumah saya ketok pintunya, Mas, saya coba posting kegiatan motor pustaka ini di Facebook. Waktu itu cuma narasi saja bahwa saya butuh donasi buku, bisa dikirim ke alamat motor pustaka gitu. Tapi pertanyaan mereka, apa buktinya dari kegiatan kamu kalau cuma narasi gitu? Terus harus bagaimana? Saya bilang gitu, chat di Facebook seperti itu. Terus akhirnya ya kalau memang ada ya kasih foto. Saya berpikir, Mas, bagaimana saya mau ngambil foto? HP saja HP BB, Mas. Berbaterai dan bersenter. Tidak ada kameranya, jadi saya ambil foto gitu kan. Gitu. Itu jadi PR lagi gitu. Jadi PR lagi. Seperti apa saya harus cari bisa mengambil dokumentasi. Akhirnya saya pinjam kamera pocket, Mas, yang kecil itu. Saya coba pinjam ke Pak Sekdes waktu itu. Mantan Sekdes waktu itu. Terus alhamdulillah dikasih pinjam, saya coba foto, saya upload di warnet, Mas. Upload satu foto itu butuh 2 jam. Butuh 2 jam upload satu foto. Dan 1 jamnya itu 6.000. Berarti saya harus menyiapkan 12.000 untuk upload satu foto. Jadi PR saya nambah nih, Mas. Bukan hanya beli bensin untuk motor pustaka, tapi nyiapin uang untuk bayar ke warnet. Gitu. Jadi ada double nih tanggung jawab saya untuk intinya ketika ada yang donasi saya harus melaporkan. Bentuk laporan saya adalah foto buku-buku itu dibaca oleh anak-anak. Oh gitu, iya. Jadi para dermawan itu juga. Saya pernah lihat itu sampean pernah dapat kiriman dari Mbak Najwa Shihab ya kalau nggak salah. Iya, Mas. Kebetulan kalau Mbak Najwa waktu itu masih Duta Baca Indonesia. Oh. Jadi ketika melihat kegiatan-kegiatan di motor pustaka ini, apa Mas yang kita bisa ambil, peran apa yang kita bisa ambil? Ya kalau saya cuma spontan karena buku yang kita butuhkan ya, Mbak kita butuh buku, bukan Mbak saya butuh bensin, tidak, Mbak kita butuh buku. Itu yang dikirim ya? Waktu itu dikirim banyak ya, Mas? Mbak Najwa itu ngirimnya beberapa kali, Mas, dan setiap satu kali pengiriman itu bisa kalau nggak salah ada yang 102 eksemplar, 4 kali kalau nggak salah dikirim Mbak Najwa itu, tapi bentuknya udah berkardus-kardus gitu. Bahkan kemarin dapat janji juga dari Pak Jokowi waktu 2017, setiap titik kita akan disuplai kalau tidak salah sih, kalau seingat saya itu 10.000 buku. Tapi saya pikir juga kalau 10.000 buku itu perpustakaan saya segede apa gitu kan. naruhnya di mana? Iya, tapi dari langkah itu saya mencoba, Mas, untuk juga ternyata bukan hanya saya nih di Lampung ini yang juga mau bergerak, dan alhamdulillah di Provinsi Lampung ini sekarang sudah ada 62 simpul pustaka bergerak yang dilakukan oleh teman-teman relawan tanpa mereka ada gaji, dan di latar belakang pekerjaan mereka bermacam-macam, Mas. Ada yang ahli kunci, ada yang mereka tukang buat batu bata, ada yang jualan es krim, ada yang memang dia guru honorer gitu kan. Nah ini menarik menurut saya, bahkan ketika perpustakaan ini didasari dengan hati berjalannya, ini juga akan berdampak luas untuk masyarakat. Soalnya di Lampung ini ada gerobak sapi pustaka di Waiharu. Kalau mungkin ke Bengkunat, Mas David pernah dengar Waiharu yang di TNBBS, gitu kan? Itu yang jalannya udah kayak gitu. Mungkin Mas David juga pernah nge-share seperti apa Waiharu. Saya udah tinggal di sana beberapa minggu, Mas. Beberapa minggu di sana, berkegiatan di sana, dan ngangkat yang sakit sampai bahkan meninggal di jalan juga pernah.
Iya, Itu iya. yang menurut saya jadi apa ya, mereka butuh pustaka bergerak hadir di sana. Akhirnya Gerobak Sapi Pustaka muncul di sana, dan di Lampung Selatan ada Perahu Pustaka, terus ada Metik Pustaka, ada yang Ontel Pustaka, bahkan ada yang anak usia 9 tahun itu juga melakukan hal ini, namanya Doni. Dia pakai BMX Pustaka, Mas. Oh, BMX. Ya, dan ini dia bukan meminjamkan buku, tapi mengajak teman-temannya untuk membaca. Woi, Jadi dengan difasilitasi dia, teman-temannya ini diajak kumpul, ini lo buku, yuk kita baca bareng-bareng. Itu menurut saya ini menarik, dan di Lampung juga alhamdulillah afford, dan di Lampung Selatan juga bahkan saya ketemu istri aja juga di pustaka ini, Mas. Jadi waktu itu jadi apa ya? Iya, jadi bukan hanya kegiatan saya, tapi ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Iya. Pustaka ini. Itu sih. Apa yang terbersit sama Mas sehingga ini gue harus keliling, harus kasih anak-anak baca buku, harus ini, harus itu. Sebenarnya kekhawatiran apa yang ada di hati Mas Sugeng sehingga dengan ikhlas, dengan rela melaksanakan itu kan justru yang kayak gitu itu kan apa ya, energinya sangat luar biasa gitu. Nah itu apa, Mas, kira-kira? Sebenarnya itu juga intinya gini, Mas. Saya juga hobi membaca, tapi fasilitas itu tidak saya dapatkan. Bahkan saya harus rela waktu di Ponorogo itu ke Gramedia untuk cuman baca buku, nggak beli buku, Mas. Di Gramedia nongkrong seharian itu cuman baca buku, bahkan sempat diusir oleh satpam karena udah terlalu lama di situ, beli enggak, tapi malah itu dan itu yang membuat saya jangan sampai mereka generasi penerus bangsa ini kesulitan. Jadi apa ya, Mas? Ketika sudah berjalan sih, saya menemukan bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu untuk mereka bukan hal yang mewah, tapi mendapatkan hak mereka dengan bisa mengakses buku-buku bacaan yang seharusnya mereka dapatkan. Itu menjadi satu titik bahwa ini yang mendasari saya harus melakukan ini. Dan saya yakin mereka ketika mau melakukan itu, harapan saya, Mas, ketika atmosfer dari anak-anak ini sudah terbentuk, harapan saya anak cucu saya nanti juga bisa tumbuh di lingkungan yang benar-benar saya harapkan. Gitu. Jadi mungkin bukan untuk siapa-siapa sebenarnya apa yang saya lakukan ini, tapi harapan saya adalah anak cucu saya bisa merasakan itu, karena saya yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang terdahulu, bahwa negeri ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan anak cucu kita nanti. Itu yang kita lakukan sekarang, mereka lah yang akan menuai. Seperti itu sih, Mas, yang coba saya rasakan. Walaupun saya sadar kemampuan saya ini, saya sadar, Mas. Bahkan kemampuan saya ini tidak bisa mewujudkan semua mimpi ini. Gitu. Tapi saya yakin bahwa kemampuan saya memang berbatas, tapi semangat saya tiada batas. Itu yang selama ini saya pegang. Gitu. Luar biasa. Itu tahun berapa, Mas Sugeng waktu itu diundang ke istana oleh Pak Jokowi waktu itu? Itu waktu itu tepat Hari Pendidikan Nasional, yaitu 5 Mei 2017, Mas. 2017. Dan saya juga lucu juga sih, Mas. Itu ada satu momen yang membuat bisa tahu dan ngundang itu kayak mana? Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu ada telepon, Mas. Tahu-tahu ada telepon.
Iya, iya. Tahu-tahu ada telepon, dia menyampaikan bahwa saya dari kantor staf presiden mau menyampaikan bahwa Mas Sugeng nanti menjadi salah satu tamu undangan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oh iya Pak, siap, saya bilang gitu kan Mas. Terus ya udah nanti kalau ini Mas, nanti kita akan hubungi lebih lanjut. Saya pikir ini hoak aja gitu kan. Iya. Nggak mungkin lah seorang Sugeng yang tukang tambal ban dapat undangan untuk ke Istana Negara gitu. Jadi Nah, udah nggak mungkin gitu, nggak mungkin lah. Gitu. Terus akhirnya kok seminggu lagi ada telepon lagi Mas, telepon lagi bahwa beliau menyampaikan dari Istana Negara dan minta nomor KTP Mas. Dia bilang untuk apa nomor KTP? Saya juga masih, walaupun saya nggak tahu nih kalau mau bisa digunakan untuk pinjaman online dan sebagainya, itu saya juga nggak ke sana Mas. Tapi yang jelas saya nggak boleh gitu. Intinya saya ini mohon maaf untuk apa ya? Saya dimintain nick ini gitu kan. Terus akhirnya ini Mas kita harus bookingkan pesawat Mas Sugeng untuk nanti ke istana gitu ke Jakarta. Terus saya bilang gini, itu harus naik pesawat, saya bilang gitu kan. Iya Mas, kalau saya nggak naik pesawat boleh tidak gitu. Pertanyaan saya malah itu Mas, bukan saya nanti berangkatnya jam segini nanti siapa yang jemput, bukan yang saya tanyakan. Boleh nggak kalau saya tidak naik pesawat? Karena perasaan saya, waduh kalau naik pesawat takut juga gitu kan. Jadi sebenarnya alasannya klise Mas gitu. Itu tapi itu menjadi satu alasan saya bahwa boleh nggak kalau saya nggak naik pesawat? Terus akhirnya boleh Mas Sugeng mau naik apa? Naik bis, naik kereta? Enggak. Kalau boleh, saya mau naik motor pustaka. Terus jawabannya, ya kalau itu kita masih harus konfirmasi ke atasan dulu Mas. Oh iya saya nitip sekalian, maksudnya kalau nanti disampaikan, kalau memang saya tidak boleh bawa motor pustaka masuk ke istana, ya cukuplah motor pustaka saja yang parkir di halaman istana, saya berdiri di luar pintu gerbang istana nggak masalah, nggak apa-apa saya bilang gitu. Karena menurut saya motor pustaka lah yang sebenarnya berperan mempunyai andil besar tentang kegiatan ini. Saya cuman apa ya Mas, cuman pelaku saja yang harus membawa dia gitu, bukan aktor utama. Kalau aktor utamanya sebenarnya ya roda inilah yang membawa saya untuk ke sana gitu. Dan akhirnya beliau minta izin untuk koordinasi, 15 menit kemudian telepon, ya Mas Sugeng boleh bawa motor ke istana. Nah, nyampe itu motor Mas. Ya, motornya kuat nyampe. Alhamdulillah nyampe, walaupun ada beberapa ini sih Mas. Jadi saya pertanyaan saya gini, oke kalau boleh syaratnya apa saya bilang? Mas kita minta nomor nopolnya, nomor rangka, nomor mesin, warna motor. Oke, saya kasih. Pertanyaan saya selanjutnya setelah saya kasih persyaratan itu, saya pertanyaan gini, Pak, mohon maaf motor pustaka ini sudah mati pajak tahun 90. Ada masalah tidak? Itu pertanyaan saya, Mas. Saya kan takut juga kalau ini motor udah mati pajak saya bawa gitu kan. Terus akhirnya, Mas, insya Allah nggak ada masalah. Oh ya udah. Tapi juga deg-degan juga Mas waktu di jalan. Jadi berangkat itu hari Minggu, tanggal 2 Mei. 2, 3, 4 Minggu Senin. Tanggal 4 Mei saya berangkat Mas siang. 3 Mei saya berangkat siang dari Pasuruan, berangkat sampai ke istana itu tanggal 4 malam. Jadi malam tanggal 5. Jadi berangkat hari Minggu, Senin malam baru nyampe, Selasa hari H-nya gitu. Dan di situ ada beberapa kejadian yang membuat saya ini adalah sebuah peristiwa yang tidak mungkin dialami semua orang, dan ini menjadi salah satu sejarah dari motor pustaka. Jadi knalpot patah 1 kali, ban bocor itu 4 kali, terus kampas rem pecah itu 1 kali. Itu Mas. Jadi ada beberapa momen yang membuat saya, makanya kalau menjelang bulan Mei
itu di beranda Facebook saya pasti muncul lagi bongkar motor, lagi sama teman-teman, dan saya ini sebenarnya tidak tahu Mas jalur dari setelah pelabuhan ya dari Merak sampai Jakarta itu saya tidak tahu arah sama sekali sebenarnya. Ini arah ke Jakarta aja nggak tahu, sampai saya udah mau masuk tol itu baru diteriakin orang, Mas, "Weh Mas, nggak boleh motor, ini tol, balik kanan ya Mas." Ya Allah. Nah kejadian itu saya posting lah di Facebook, terus teman-teman komunitas motor GL Pro, GL Max Indonesia itu coba komunikasi, Mas, nanti kita coba ngopi dulu, setelah itu kita coba kawal. Alhamdulillah dari Banten sampai di Istana Negara itu dikawal oleh teman-teman komunitas. Wah, luar biasa. Ini menjadi satu titik apa ya, bahwa ternyata saya yang nggak tahu apa-apa, ternyata ketika ini jalan saudaranya banyak gitu. Iya. Nah, waktu pertama kali ketemu Pak Jokowi, apa yang dia bilang? Sebelum ketemu Pak Jokowi pun saya udah ada tragedi yang membuat saya apa ya, Mas. Jadi kan perjalanan dari hotel ke istana nih, posisinya kan masuk ke gerbang itu roda depan udah masuk nih di lewat pintu gerbang nih, Mas. Roda belakang belum nih. Air mata ini udah nggak ketahan lagi. Iya. Yang terlihat itu yang di mata ini kayak terlintas anak-anak lagi berlarian mau minjam buku, ada yang lagi tersenyum milah-milah buku, milih buku gitu. Tapi di telinga ini cacian, makian, hinaan itu keras terdengar, Mas. Itu. Dan sesampainya di dalam istana, motor pustaka ini saya pukul keras bahwa ini loh yang selama ini kamu anggap sebelah mata, sekarang di sini nih. Gitu. Jadi apa ya, satu titik bahwa mungkin yang kamu anggap ini adalah hal yang kecil, bahkan tidak ada manfaatnya, tapi sekarang posisinya di sini yang kalian semua harus tahu gitu. Itu yang terbesit. Dan satu titik lagi, Mas, sambil saya melihat bendera merah putih di istana sambil menghadap ke lambang Garuda, itu lambang negara, saya bilang gini, anak saya nanti kalau lahir laki-laki saya kasih nama Joko, kalau enggak Widodo. Itu janji saya, Mas. Gitu. Tapi alhamdulillah lahir perempuan, dan setelah itu, jadi waktu itu setelah dari istana dipanggil Mbak Mata Najwa, saya sekalian izin, Mbak, kalau nanti anak saya perempuan saya kasih nama Najwa ya, Mbak. Alhamdulillah beliau memperbolehkan, akhirnya sekarang anak sulung itu namanya Najwa, Mas. Nah, dan waktu pas ke istana ketemu kan sama Pak Jokowi. Dia bilang apa, Mas? Pertanyaan beliau gini, Mas. Jadi waktu kita dipersilakan untuk duduk, bahkan sebenarnya kan saya pengen, ini saya bawa HP, bahkan minjem HP yang agak bagus biar saya bisa selfie gitu kan. Tapi ternyata nggak boleh, Mas. HP ini nggak boleh masuk ke ruangan istana. Jadi harus benar-benar dititipkan di situ, nggak boleh. Akhirnya saya minta tolong ke teman-teman media untuk, Mbak, nanti kalau ada momen-momen mohon untuk difoto ya, Mbak. Ya Mas gitu. Dan akhirnya saya coba masuk. Setelah diputarkan beberapa slide foto-foto kegiatan teman-teman, kebetulan ada 38 penggiat literasi di Indonesia yang diundang ke istana gitu. Dan perwakilan untuk Lampung, alhamdulillah saya motor pustaka. Dan di situ saya pikir waktu slide itu ditayangin, Mas, motor pustaka kok nggak ada gambarnya sama sekali ya. Jadi foto slide gitu, jadi kan selesai satu muncul lagi. Pikiran saya, kok motor pustaka nggak ada gitu, Mas. Akhirnya setelah selesai slide foto, ada video, Mas. Saya lagi nambal ban itu. Ya Allah. Udah bingung saya, Mas. Udah bingung ini. Udah bingung saya. Udah bingung. Terus setelah selesai video, Pak Jokowi seperti ini. Wah, ini luar biasa.
Tapi saya pengen dengerin ceritanya, mana yang Sugeng tukang tambal ban, mana tukang tambal ban. Saya berdiri, saya Pak, terus dikasih mic satu Mas, di mic, terus bagaimana bisa nggak ceritakan mungkin kenalan dulu, terus ceritakan motor pustaka itu seperti apa. Oh iya Pak, terima. Ini udah nggak bisa Mas. Pegang mic ini udah nggak bisa Mas. Jadi saya harus double tangan yang satunya untuk ini nahan udah gemeter ini. Jadi saya harus tangan dua aja masih sikut harus saya tempelin ke tubuh Mas, ke badan. Jadi biar nggak terlalu kelihatan kalau saya ini udah jangankan mau ngomong. Nggak kuat. Pengennya udah mau nangis Mas. Pengennya udah mau nangis ini. Aduh ya Allah. Ya, oke. Sampai ke titik bahwa acara selesai makan dan makan itu juga saya mikirnya gini Mas, berangkat itu wah ini acaranya makan siang dengan Bapak Presiden di Hari Pendidikan Nasional, ini makan gitu kan, pikiran saya wah ini pasti saya makan sesuatu yang makanan yang belum saya makan selama ini, tapi ternyata sama aja Mas. Saya bingung Mas, saya bingung di sana itu. Saya mau ambil ini tumis kangkung. Saya udah sering. Di toplesnya ini agak gelap Mas. Ya kan, agak gelap. Saya kira nanti apa ya dendeng atau apalah gitu kan. Ternyata peyek kacang gitu Mas. Ya Allah, kok nggak ada kok ya alhamdulillah lah. Berarti Bapak Presiden kita ini ya sama kurang lebih dengan kita. Bahkan di situ sambal orek itu ada Mas. Sambal orek dan buahnya itu saya pikir juga kayak buah pir, ada anggur gitu kan Mas. Tapi juga sama aja, semongko Mas. Gitu. Jadi dan emang dia kaliber seleranya emang itu selera. Ya. Dia nggak merubah gaya makan dia. Gaya hidup. Iya, hebat ya. Luar biasa Bapak. Jadi apa ya Mas yang gambaran yang dari rumah itu saya sampai istri itu bilang gini, wah nanti saya makannya enak-enak nanti kayak foto ya udah gitu kan. Iya. Terus setelah selesai Mas, selesai bincang-bincang, saya pikir gini Mas, saya dapat apa ya dari istana ini? Apa yang bisa saya bawa pulang untuk menunjukkan bahwa saya ini pernah di sini. Nah, ini saya ambil ini Mas, sesuatu yang mungkin tidak pernah diambil ataupun dibawa pulang oleh teman-teman bahkan saudara-saudara kita yang berkunjung ke istana. Saya ambil sebentar. Ya. Jadi lucu ya. Luar biasa Mas Sugeng. Aduh. Perjuangannya hebat. Ini Mas. Ini adalah kenang-kenangan yang selama ini saya buat menjadi sejarah dari saya bahwa ini undangan yang tidak dikasihkan tapi ngasihkannya di istana Mas. Jadi saya perjalanan dari Lampung sampai istana itu tidak bawa bekal sama sekali, bahkan polisi-polisi itu banyak yang keluar pos. Saya pikir mau nilang saya Mas, ternyata cuma lihat aja. Tapi tetap deg-degan itu tetap. Terus ini name tag yang ada di meja Mas. Ini name tag yang ada di meja. Dan ini yang mungkin selama ini tidak dibawa oleh teman-teman ketika atau saudara-saudara kita yang pernah diundang ke istana. Ini adalah lepek gelas minuman air putih. Sama ini tutupnya Mas. Iya. Keren. Tapi saya tidak ngambil barang istana loh Mas. Ini setelah ini dibuang soalnya. Iya. Gitu. Dan menurut saya juga tidak penggelapan barang-barang istana juga tidak. Ini bukan aset istana ini. Gitu. Sampah itu. Tapi ini menjadi satu bukti bahwa saya pernah di sana. Iya. Itu.
Aduh, keren. Aduh, Masya Allah.